Halo pecinta catur. Kali ini kita akan membahas duel menarik antara Alexis Sarana melawan legenda dunia catur, Magnus Carlsen. Pertandingan ini menampilkan pertarungan strategi yang sangat rapi, mulai dari perebutan posisi di pembukaan hingga teknik endgame yang menentukan kemenangan. Partai ini juga memperlihatkan bagaimana tekanan posisi yang konsisten bisa menantang bahkan pemain terbaik dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, subscribe, dan share agar channel ini terus menghadirkan konten catur, menarik, dan edukatif. Untuk kalian semua, mari kita langsung masuk ke jalannya pertandingan. Langkah 1 sampai 10. Pertandingan dimulai dengan langkah klasik. 1. D4, di mana Alexis Sarana memilih permainan strategis yang solid. Magnus Carlsen merespon dengan NF6, membuka kemungkinan berbagai sistem fleksibel masuk ke langkah 2, C4, dan 3. NC3, Sarana mengarah ke struktur Queen's Gambit, salah satu pembukaan paling kaya strategi dalam catur modern. Magnus menjawab dengan D5, menjaga keseimbangan pusat. Saat Sarana memainkan 4, C, X, D5, struktur papan berubah menjadi tipe exchange variation. Struktur ini sering menghasilkan permainan posisi yang dalam, bukan serangan cepat. Magnus dengan tenang merebut kembali dengan pion, mempertahankan pusat yang stabil. Langkah 5. B, G5 menunjukkan niat Sarana untuk menekan kuda F6 dan mengganggu koordinasi bidak hitam. Magnus menanggapi dengan setup klasik B, E7, dan C6, menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh. Ketika Sarana memainkan B, D3, ia mengarahkan gajahnya langsung ke area Raja Hitam. Magnus merespon dengan H6, memaksa keputusan Gajah Putih. Sarana mundur ke BF4, mempertahankan tekanan dan mengincar pusat papan. Momen penting terjadi saat B, X, D6. Sarana memilih menukar gajah aktifnya untuk melemahkan struktur pertahanan Magnus. Setelah pertukaran menteri, kedua pemain menyelesaikan pengembangan awal dengan rokade. Pada fase ini, posisi masih seimbang. Namun, Sarana mulai membangun fondasi kontrol ruang yang lebih fleksibel.
Sarana melanjutkan dengan Ki D2 lalu memainkan langkah modern F3. Langkah ini bukan sekadar memperkuat pusat, tetapi juga membuka kemungkinan dorongan E4 di masa depan. Langkah unik muncul ketika Sarana memainkan KV2. Ini strategi modern yang sering digunakan untuk memperkuat koordinasi bidak dan memberi fleksibilitas rok di file E. Magnus mulai menunjukkan gaya agresifnya dengan dorongan pion sayap menteri melalui B5 dan A5. Strategi ini bertujuan mendapatkan ruang dan menekan struktur pion putih. Namun, Sarana merespon dengan sangat tenang. Ia mengembangkan benteng ke file terbuka melalui RC1, memperkuat kontrol di kolom C. Ketika kuda putih melompat ke NF5, tekanan terhadap posisi hitam meningkat. Magnus memilih menukar kuda tersebut. Tetapi setelah B, X, F5, gajah putih menjadi sangat aktif dan mulai mengincar banyak titik lemah. Fase ini memperlihatkan duel strategi klasik. Magnus menyerang lewat ekspansi pion, sementara Sarana membangun tekanan posisi secara perlahan. Memasuki middle game, Sarana mulai meningkatkan intensitas permainan. Ia menukar gajah dengan kuda hitam melalui B, X, C8, yang secara halus merusak koordinasi pertahanan. Magnus mencoba mengaktifkan bentengnya dengan menggandakan ruke di file E, menandakan niat menyerang balik di pusat papan.
Namun Sarana melakukan manuver brilian dengan menempatkan bentengnya di RC5, mengincar pion dan memperbesar tekanan. Magnis mencoba meluncurkan serangan di sisi raja dengan dorongan pion H5, berharap menciptakan peluang taktis. Momen paling krusial terjadi saat Sarana memainkan X C6. Pengorbanan struktur ini membuka jalur bagi menterinya untuk masuk ke wilayah lawan. Setelah pertukaran, Menteri Putih menjadi sangat aktif dan mulai mengendalikan papan. Pada titik ini, inisiatif mulai beralih ke Sarana. Aktivitas bidaknya jauh lebih dinamis dibanding posisi Magnes. Sarana terus menekan dengan mengambil pion penting melalui Ki X5 dan Ki X B4, perlahan menciptakan keunggulan material. Magnis mencoba bertahan dengan mengaktifkan bentengnya melalui RC8 dan RC2, mencari counterplay. Namun Sarana tetap tenang dan memilih menukar menteri melalui KV4. Keputusan strategis yang sangat matang.
Setelah pertukaran menteri, posisi berubah menjadi endgame. Dalam situasi ini, struktur pion dan aktivitas raja menjadi faktor utama. Sarana langsung menunjukkan rencana jangka panjang dengan mendorong pionnya melalui B4 dan B5. Langkah ini menciptakan paspon yang berpotensi menjadi senjata mematikan. Di fase ini, Sarana mulai mengubah keunggulan posisi menjadi peluang kemenangan nyata. Masuk ke fase akhir, pion putih yang melaju hingga B7 menjadi ancaman serius. Magnus mencoba menghentikan dengan menempatkan benteng di belakang pion tersebut, sesuai prinsip klasik endgame. Namun, Sarana menunjukkan teknik luar biasa. Ia mengoordinasikan benteng, kuda, dan rajanya secara harmonis. Magnus mencoba menciptakan komplikasi taktis dengan serangkaian cek dan serangan terhadap pion putih. Tetapi, Sarana mempertahankan ketenangan dan terus meningkatkan posisi rajanya. Ketika benteng putih berhasil menembus barisan pertahanan hitam melalui RC7 dan RD7, posisi Magnus mulai runtuh. Puncak pertandingan terjadi saat Sarana memainkan kombinasi penutup Arcs D8 diikuti NC8. Langkah ini memastikan pion B7 tidak dapat dihentikan dan posisi hitam benar-benar kehilangan harapan. Magnus akhirnya menyerah.
Sarana menang. Demikian pertandingan luar biasa antara Alexis Sarana melawan Magnus Carlsen. Partai ini menunjukkan bagaimana kesabaran, strategi, posisi, serta teknik endgame yang presisi dapat menghasilkan kemenangan yang sangat mengesankan. Semoga analisa pertandingan ini bisa menambah wawasan, inspirasi, dan pemahaman strategi catur bagi kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, komentar, subscribe, dan share agar kami bisa terus menghadirkan konten catur terbaik dan edukatif untuk kalian. Sampai jumpa di analisa pertandingan menarik berikutnya. Tetap semangat belajar dan selamat bermain catur.